tempat tinggiku di atasnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Selamat malam Sobat Gerak, kita ketemu lagi di Katekese Online edisi ke-9, Ngopi Ngobrol Pendalaman Iman bersama Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarm dan bersama saya Josephine. Oke, terima kasih Romo sudah menyanyikan lagu pembukaan. Dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari umat sekalian yang belum sempat terjawab di minggu lalu akan dijawab di edisi ini dan edisi selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram @gerakmbk serta subscribe channel YouTube Gerak MBK dan nyalain notifikasinya. Oke, sebelum memulai kita doa dulu, doa pembukaan. Silakan Romo. Mari rekan-rekan semua, sekarang kita mengawali acara kita dengan kita satukan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, terutama kesehatan yang Kau berikan kepada kami, rezeki, kehidupan kepada kami semua. Semoga juga anugerah iman yang Kau berikan kepada kami, sungguh-sungguh kami hayati, dan pada saatnya kami bertanggungjawabkan sebagai kesaksian iman kami. Makanya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati acara kami dari awal hingga akhir, agar bermanfaat bagi seluruh umat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan, dari Romo ada yang ingin disampaikan? Ya, rupanya tidak terasa kita sudah masuk ke episode ke berapa tadi? 9. Ke-9. Ini menjadi suatu langkah yang sangat bagus, sangat baik bagi kita semua. Tentu itu juga partisipasi dukungan dari umat Allah. Nah, harapan saya seperti kemarin-kemarin, mari kita jadikan ini menjadi suatu sarana bagi kita untuk mewartakan kasih Tuhan, menyebarkan sabda Tuhan, dan juga memberi kesaksian kebenaran Tuhan bagi umat Allah. Mari kita ikuti acara kita. Silakan Josephine. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Sutikno Losmana, lingkungan Santo Valentinus, wilayah 8. Bunda Maria hampir selalu hadir dalam setiap peristiwa penting di kehidupan Yesus. Sampai pada saat Yesus diangkat ke surga, bahkan saat Pentakosta, Bunda Maria juga hadir bersama-sama para murid menerima turunnya Roh Kudus. Ya. Apakah di dalam kitab suci sendiri ada tertulis mengenai apa-apa saja sih yang dikerjakan oleh Bunda Maria, baik sendiri maupun bersama Santo Yosef sejak Pentakosta hingga beliau diangkat ke surga? Baik. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sutikno dari wilayah 8, saya tahu beliau cukup mengenal siapa Bunda Maria. Terima kasih Pak Sutikno. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan lebih dulu. Benar, Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan juga sebenarnya Bunda Gereja. Sudah disampaikan oleh Pak Sutikno bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan Yesus. Tentu saja, karena dia juga sebagai ibu jasmani dari Yesus, yang mengandung Yesus, yang melahirkan Yesus, yang membesarkan Yesus. Nah, dan pada saatnya kita semua tahu, bahkan sampai di kayu salib, artinya sampai Yesus wafat. Dan kita semua tahu juga selanjutnya sampai di Pentakosta, Bunda Maria bersama dengan para rasul bersama-sama menantikan turunnya Roh Kudus. Kalau kita bisa membaca dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14 dikatakan demikian.
Mereka semua bertekun dengan sehati jiwa dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saya membaca inilah memang yang dinyatakan oleh Alkitab pada akhirnya. Artinya saya tidak menemukan lagi Bunda Maria ditulis dalam pewartaan Alkitabiah. Tetapi sebenarnya secara imani kita boleh yakin Bunda Maria bersama para rasul, orang-orang yang dipilih Tuhan melaksanakan ya persekutuan, membagi rezeki bersama, bahkan harta benda yang dimiliki tidak hanya dimiliki oleh pribadi, tetapi digunakan untuk kehidupan bersama. Itulah teladan komunitas umat beriman jemaat awali. Dan saya yakin Bunda Maria selalu hadir, menyertai, mendampingi mereka. Karena apa? Karena memang kita tahu Bunda Maria telah diserahkan kepada Rasul Yohanes dan juga Rasul yang lain, dan Rasul Yohanes serta Rasul yang lain tentu menerima sebaik-baiknya. Hanya memang tidak dicatat. Yang tidak dicatat itu bukan berarti tidak ada. Ada, kita yakini ada, karena sudah diandaikan bahwa Bunda Maria tetap terus mendampingi para rasul, melaksanakan kerasulan, mewartakan kabar gembira. Ini menurut saya penting untuk supaya kita tidak berkecil hati. Bunda Maria hanya sedikit, sekilas saja, tidak. Tetapi kita yakin sampai detik terakhir Bunda Maria tetap bertekun di dalam karya kasih Tuhan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Bapak Agus lingkungan Santa Ana wilayah 7. Ya. Mengapa orang Katolik berdoa juga kepada Orang Kudus? Mengapa tidak berdoa langsung kepada Allah atau Tuhan saja? Oh gitu, ya. Ini menjadi menarik. Terima kasih Pak Agus, karena secara khusus ajaran Gereja Katolik dan praktek difusional Gereja Katolik membolehkan dan mengajarkan bahwa berdoa bisa juga melalui dengan kepengantaraan Orang Kudus. Ada praktek misalnya devosi, novena 3 kali Salam Maria. Ya, ada juga doa novena Santo Antonius Padua yang kita imani atau yang kita yakini menjadi pelindung penemu barang-barang yang hilang. Ada berdoa melalui Santo Fransiskus. Dia yang mempunyai kepedulian, mempunyai cinta yang besar kepada alam semesta ini, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ada banyak contoh devosi orang berdoa kepada orang-orang kudus. Apakah itu suatu rekaan, suatu ajaran biasa dari Gereja Katolik? Sebenarnya tidak. Dasar Alkitabiahnya sangat jelas sekali. Kalau kita bisa membuka dari kitab Wahyu, bab 4 misalnya, ayat 8 dikatakan demikian, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Dan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Nah ini digarisbawahi, menurut saya menjadi sangat penting untuk disadarkan, disampaikan kepada umat Allah ketika kita berdoa dengan kepengantaraan para kudus. Di sana dalam kitab Wahyu diwartakan, dalam surga rupanya orang-orang kudus juga melaksanakan doa. Inilah doa orang-orang kudus. Suatu hal yang sangat bagus. Dari kitab Wahyu bab 8 ayat 3 sampai 4 juga sangat jelas situ dinyatakan demikian. Maka datanglah seorang malaikat yang lain dan pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupan emas. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.
Nah, ini ya dua ayat yang menurut saya sangat jelas menjadi pendasaran kenapa kita ini sebagai umat beriman tidak langsung saja berdoa kepada Tuhan. Ya memang bisa, ya memang bagus, tidak ada masalah. Tapi apakah juga boleh Romo berdoa dengan kepengantaraan bersama orang kudus? Kenapa tidak? Selain itu kita semua mengerti bahwa gereja itu adalah persekutuan orang kudus. Saya pernah menjelaskan tentang Communio Sanctorum, persekutuan orang kudus. Kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan telah dibaptis itu berarti telah disatukan menjadi persekutuan orang kudus, Communio Sanctorum. Apakah persekutuan orang kudus di dunia ini sungguh-sungguh sebagai suatu persekutuan tidak ada orang yang berdosa, Romo? Tetap ada. Kita bukan malaikat, kita belum malaikat, kita masih orang-orang yang masih ada kedagingan dan masih bisa jatuh dalam dosa, masih ada kelemahan. Hanya Communio Sanctorum ini, komunitas orang-orang kudus ini mempunyai panggilan yang sangat jelas untuk menghayati kekudusan. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang kudus. Ini penting agar kita semua tetap mempunyai keyakinan, tidak kendor, karena terkadang bisa saja ada serangan atau ada pertanyaan kenapa berdevosi, berdoa melalui orang kudus, melalui Bunda Maria, melalui Santo Antonius Padua dan sebagainya. Apa ada dasarnya? Saya sudah tunjukkan dasarnya dari Alkitabiah dan dalam praktek gereja mulai dari awal sampai sekarang dalam tradisi gereja Katolik, doa melalui orang kudus ini sungguh-sungguh dilaksanakan. Saya merasa itu menjadi suatu praktek yang sangat bagus, karena selain menghormati jasa orang kudus, kita semua juga dipanggil. Saya ingatkan kemarin, nggak tahu aku lupa, tapi saya pernah menjelaskan tentang nama pelindung orang kudus untuk pembaptisan. Ya kan? Saat itu saya juga menjelaskan betapa pentingnya pelindung orang kudus, tidak hanya sebagai suatu diambil namanya yang bagus saja, tetapi untuk melindungi, untuk kita belajar spiritualitas dari orang kudus itu. Karena semua kita dipanggil untuk hidup kudus. Nah, gitu Yosefin ya. Ya, berarti ini berdoa melalui perantaran orang kudus ya. Jadi supaya minta didoakan untuk ke Allah atau betul. Tuhan gitu ya. Bukan berdoa kepada orang kudus. Ya. Kita berdoa dengan kepengantaran. Oleh karenanya dalam gereja Katolik ada satu peringatan wajib bahkan dirayakan oleh gereja, peringatan Santa Maria pengantara segala rahmat. Ini menurut saya menjadi sangat penting untuk mengingatkan bahwa kepengantaran Bunda Maria membawa doa kita kepada putranya. Apakah dalam kitab suci juga ada dasarnya? Iya jelas ada dong. Ketika Maria diundang dalam perkawinan pesta di Kana, waktu itu kan Bunda Maria sangat peduli, sangat care sungguh-sungguh apa yang terjadi di keluarga itu, kehabisan anggur. Lantas Bunda Maria datang kepada Yesus. Inilah yang pentingnya, Bunda Maria mau datang kepada Yesus menyampaikan kebutuhan, kekurangan dari orang yang melaksanakan hajat pernikahan itu. Nah ini juga bisa menjadi dasar kenapa orang berdoa dalam kepengantaran orang kudus. Jadi contoh-contoh seperti ini jangan dilupakan. Kebaikan Bunda Maria menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh orang di Kana itu menjadi suatu peringatan yang sangat indah, sangat bagus untuk kita semua. Ya, saya kira itu. Baik, berarti tadi contohnya satu ke berdoa kalau ada barang hilang ke Santo Antonius ya. Santo Antonius. Saya ada barang yang hilang juga nanti saya doa melalui perantaran. Kalau cinta yang hilang bisa Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Ibu Emilia, lingkungan Santo Gabriel wilayah 1. Seseorang dewasa berpindah gereja dari Protestan ke Katolik. Saat berpindah tidak dibaptis lagi, namun hanya diberkati oleh Romo. Waktu itu seorang Romo Belanda. Dan beliau menyatakan tidak perlu lagi ikut sakramen Krisma. Bagaimana pendapat Romo Yudi? Ya, saya tidak tahu konteksnya, tetapi saya hanya menduga dulu aja. Karena sebenarnya memang ada
semacam dua jenis, dua macam pembaptisan yang diakui oleh Gereja Katolik dari gereja Kristen itu, atau juga pembaptisan karena rumusannya belum sama sehingga belum diakui oleh Gereja Katolik harus dibaptis. Kemungkinan kalau diterima saja itu rumusan pembaptisannya adalah rumusan pembaptisan yang sudah diakui oleh Gereja Katolik. Rumusannya sama. Jadi rumusan pembaptisan itu loh yang saya maksud, formanya. Kalau materinya jelas setiap pembaptisan menggunakan dengan air, tetapi yang dimaksudkan forma pembaptisan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu hendaknya sama seperti yang dipraktekkan oleh Gereja Katolik. Kalau gereja denominasi lain yang menggunakan dengan sama itu, biasanya kami hanya menerima saja, tidak membaptis lagi. Menerima itu berarti apa? Melaksanakan janji di depan umat Allah, janji untuk juga menerima iman seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Terutama pertama-tama mengucapkan syahadat aku percaya. Dan yang kedua menyampaikan janjinya di depan umat Allah untuk setia, untuk bergabung dengan Gereja Katolik dan juga bergabung menghayati ajaran-ajaran Gereja Katolik. Biasanya imam lantas melaksanakan pemberkatannya. Setelah itu bisa diterima, bisa sah menjadi orang Katolik. Nah, apakah tidak menerima sakramen Krisma lagi? Setahu saya selama ini tetap dilaksanakan penerimaan sakramen Krisma. Jadi baptisan oke, tidak harus dibaptis, tetapi soal Krisma setahu saya selama ini dilaksanakan penerimaan sakramen Krisma. Itu sebenarnya juga ada nilai plusnya, karena ketika menerima sakramen Krisma, umat Allah itu dipersiapkan lagi, semacam ada mistagogi. Pengajaran, ada bahan-bahan lagi. Sehingga tidak hanya formalitas, ini menjadi suatu saat pembelajaran, pembaharuan untuk menghayati imannya secara baru di Gereja Katolik. Ini penting karena ya kita semua tahu harus belajar terus, kita semua tahu harus mendalami terus. Jangan sampai hanya secara formalitas, pokoknya aku rajin ke gereja, pokoknya aku sudah setiap minggu ikut berekaristi, rasa-rasanya cukup. Tidak, ada banyak sisi-sisi, banyak kekayaan Gereja Katolik yang memang harus digali, harus dipelajari terus-menerus, misalnya juga melalui katekesi online seperti ini. Ini tak lain dan tak bukan menjadi suatu sarana pembelajaran bagi kita semua. Bukan hanya sebagai suatu ngobrol yang tidak ada artinya, tidak, tetapi kita usahakan bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi sarana katekese bagi yang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kosasih, lingkungan Santa Ana, wilayah 7. Mengapa seseorang yang sudah meninggal harus terus didoakan arwahnya? Apakah api penyucian itu? Ya, saya memang pernah menjelaskan tentang api penyucian, surga dan neraka. Tetapi pertanyaan Bapak Kosasih tadi perlu saya jelaskan lagi, karena menurut saya itu menjadi suatu pendalaman apa yang pernah saya jelaskan. Pertama-tama, kenapa orang mati didoakan? Artinya ada doa arwah atau misa arwah. Bisa saja orang berpikir demikian, ya sudah, kalau sudah meninggal ya meninggal, sudah selesai, tidak perlu didoakan. Ajaran Gereja Katolik tidak demikian. Oleh karenanya orang meninggal pun memang butuh doa, butuh didoakan. Apalagi orang-orang yang masih membutuhkan pengampunan Tuhan. Masih ada dosa, butuh pelepasan dan pengampunan Tuhan. Disitulah yang dimaksudkan nanti masuk dalam api penyucian, purgatorium atau saat pemurnian. Karena yang namanya
Surga itu adalah tempat kudus, tempat tiada lagi noda, tempat tiada lagi dosa. Siapapun jiwa-jiwa yang siap masuk surga harus jiwa-jiwa yang sudah murni, sudah kudus. Yang belum bagaimana? Nah, ada saatnya yakni purgatorium, api penyucian itu. Disitulah diperlukan doa dari kita orang-orang yang masih berjuang di dunia ini. Dasarnya apa ada, Romo? Ya ada. Kalau kita membaca dari kitab kedua Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46. Saya bacakan demikian. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Dari ayat ini sangat jelas sekali ada satu kepercayaan bahwa orang yang sudah meninggal ada namanya kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, percumalah mendoakan orang-orang mati. Jadi memang karena ada kebangkitan diharapkan dilaksanakan doa itu. Dan selanjutnya demikian, ayat 45. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan keadaan saleh. Kalau orang meninggal dalam keadaan saleh, orang meninggal dalam keadaan kudus, tidak ada dosa, ya itu pahala yang sangat indah, sangat besar, tidak lagi membutuhkan api penyucian. Tetapi kan tidak semua begitu. Dilanjutkan demikian. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Nah, ini jelas sekali, supaya dilaksanakan dosa penebus salah, atau penebus dosa. Doa penebus salah. Doa yang seperti itu, sekarang yang paling agung, yang paling ajaib adalah Ekaristi Kudus. Penebus yang agung ialah Yesus Kristus Putra Allah sendiri. Inilah yang kita kenangkan, inilah yang dilakukan oleh gereja setiap kita melaksanakan Ekaristi Kudus. Kita tidak hanya memikirkan kehidupan kita yang masih hidup di dunia ini saja, demi kekudusanku, demi keselamatanku, tetapi juga memikirkan, mengusahakan demi keselamatan sesama umat Allah yang sudah meninggal, apalagi yang masih ada di api penyucian. Oleh karena itu, dalam praktek gereja Katolik memang menjadi sangat familiar, sangat akrab. Kalau dalam Ekaristi Kudus, misalnya banyak intensi untuk dipesan mendoakan arwah orang keluarga yang sudah meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun, dan lain sebagainya. Itu semua karena memang ada dasarnya. Ada satu kebutuhan besar yang diminta oleh umat Allah yang sudah meninggal, terutama yang ada di api penyucian. Oleh karena itu setiap Ekaristi Kudus kita diingatkan bahwa selalu ada bagian mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Selalu itu dalam doa Ekaristi, terutama doa syukur agung. Ada panggilan kita untuk bersama-sama mendoakan orang yang telah beriman. Ya, saya kira itu cukup jelas sehingga jangan ragu lagi untuk mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal. Bahkan dalam kelakar waktu tahun lalu saya umumkan tanggal 2 November, hari Minggu depan kita akan melaksanakan peringatan arwah semua umat beriman. Tolong semua umat yang ada di gereja ini hadir untuk misa arwah umat beriman. Sebelum Anda didoakan, sekarang doakanlah dulu. Ya, mereka akan tertawa karena pada saatnya kita semua akan membutuhkan doa. Kalau kita malas mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, nanti juga bisa gilirannya ada banyak orang malas untuk mendoakan Anda yang sudah meninggal. Kan kasihan begitu. Dan dalam praktek pun, dalam agama lain pun saya juga mendengar, saya melihat ada yang mendoakan.
Bahkan dalam tradisi Jawa pun saya tahu keluarga saya juga ada yang mendoakan saudara-saudari keluarga kami, leluhur kami yang sudah meninggal dengan bahasa Jawanya selamatan atau kenduren. Nah, itu sama sebenarnya ingin mendoakan saudara-saudarinya sudah meninggal. Ya, cukup panjang lebar sih. Baik, Romo, kan tadi mendoakan 7 hari, 14 hari, 1 tahun. Nah, itu ada jangka waktunya nggak sih sampai berapa lama? Saya pernah dengar katanya kalau sudah 10 tahun itu sudah terbebas dari api pencucian. Tidak begitu, yang gereja ajarkan sebenarnya sampai 1000 harinya. 1000 harinya, bukan 10 tahun, tapi 1000 harinya. Tetapi apakah setelah itu boleh mendoakan lagi? Kenapa tidak? Seperti yang saya katakan tadi, karena kita juga tidak tahu. Setiap orang tidak tahu. Jangan menyombongkan diri, apa itu arwah bapak saya sudah tidak perlu doa lagi. Jangan-jangan masih butuh. Kalau memang ternyata tidak, yang penting kita dengan hati tulus penuh iman telah mendoakannya. Ya. Kalau ternyata sudah diangkat oleh Tuhan naik ke surga, ya menjadi pendoa bagi kita semua yang masih hidup di dunia ini. Ya. Baik, pertanyaan terakhir dari Saudara Reinhard, lingkungan Santa Ana, wilayah 7. Apakah kehidupan kekal itu? Ya, kehidupan kekal atau kehidupan abadi sebenarnya menjadi suatu ajaran dari Alkitab juga bahwa kita hidup di dunia ini pada saatnya akan berakhir menuju kepada kehidupan kekal. Ajaran dari Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap umat beriman yang hidupnya sungguh-sungguh percaya kepada Allah, menyatukan hidupnya kepada Allah, dia sudah masuk dalam kehidupan kekal. Loh kok bisa Romo? Iya, karena sebenarnya kehidupan kekal itu anugerah dari Sang Kekal. Sang Kekal itu siapa? Tak lain dan tak bukan adalah Allah sendiri. Nah, ketika manusia di dunia ini sudah menyerahkan kehidupannya kepada Allah, itu sudah benar. Maka kehidupan kekal itu sudah diawali dari dunia ini. Maka kematian bagi umat beriman adalah suatu peralihan saja. Suatu peralihan kehidupan yang fisik yang ada badan wadak ini akan diubah menjadi kehidupan badan rohani. Sehingga memang jiwa itu sebenarnya tidak pernah mati. Badan kita bisa mati, bisa hancur. Tetapi jiwa yang sudah dipersatukan, yang sudah disucikan dan bersatu dengan Tuhan akan mengalami kehidupan kekal. Oleh karena jangan pisahkan kehidupan kita, jiwa kita dengan Sang Kekal itu. Pemisahannya bagaimana? Melalui cara apa? Ya seringkali seperti yang saya ajarkan dalam katekese yang lalu adalah ketika manusia dengan tahu, mau, dan bebas memilih untuk meninggalkan Tuhan. Artinya jatuh dalam dosa. Itu sebenarnya keterpisahan, keterlepasan manusia dengan Allah sendiri. Sehingga disebut sebagai suatu keadaan dosa. Panggilannya apa? Pertobatan. Tentu saja begitu. Jadi Yosefin, kehidupan kekal itu jangan digambarkan yang bagaimana atau bagaimana. Yang penting hidup bersama Sang Kekal dalam Allah, dalam cinta kasih penuh iman. Baik, terima kasih pendalaman iman malam ini. Jangan lupa buat yang Sobat Gerak yang masih ingin menanyakan lebih lanjut lagi, mungkin memperdalam materi-materi malam ini, silahkan bertanya di DM Instagram @gerak.mbk atau di WA yang nanti di belakang akan muncul. Oke. Ada 2 program Panitia Penggerak Tahun Keadilan dan Keluarga Paroki Tomang. Yang pertama adalah Celengan Yesus Tunawisma dan yang kedua adalah program Tanggap Darurat Gerakan Bela Rasa COVID-19. Katekese online hadir setiap Rabu jam 7 malam di channel YouTube Gerak MBK. Oke, jangan lupa bertanya, silahkan yang ingin mendalami pertanyaannya. Kita doa penutup, mari Romo. Ya, sebelum doa penutup, rekan-rekan terutama saudara-saudariku dan orang-orang muda, ya, mari kita juga gunakan sarana ini. Kalau Anda juga mempunyai permasalahan, problem atau pertanyaan,
andai kata saya bisa menjawab, saya akan bantu untuk menjawab. Sehingga Anda juga mempunyai tanggung jawab untuk belajar, untuk memperkembangkan iman Anda. Saya kira itu saja. Terima kasih dan mari kita akhiri acara kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu. Acara kami telah berlalu begitu cepat, tetapi kami telah menyampaikan juga ajaran gereja, bahkan sabda-Mu sendiri untuk diwartakan pada umat Allah. Semoga benih-benih sabda-Mu yang kami taburkan sungguh-sungguh bertumbuh, berkembang dan berbuah banyak. Ada banyak berkat yang perlu disampaikan, disebarluaskan oleh umat. Dan kami berdoa, saudara-saudari kami dimanapun berada yang mengikuti acara ini, semoga nanti malam dapat beristirahat dengan nyenyak dan esok hari dapat bangun dengan segar untuk melanjutkan karya kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat Allah untuk kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya akan menyanyikan satu lagu penutup untuk Anda semua. Yesus kekasih jiwaku. Tuhan berkati. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, Haleluya, Yesus kekasih. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, Haleluya, Yesus kekasih.